Assalamualaikum semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Tiara Puteri Suryani. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian penduduknya. Penasaran? Yuk kita bahas bersama-sama. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat memengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Misalnya, karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaan berbukit-bukit, tidak rata tetapi tanahnya subur, sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, berikut adalah beberapa pengaruh kenampakan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Yang pertama adalah pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pegunungan Dieng di Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang, pagar alam Sumatera Selatan untuk lahan perkebunan teh, pegunungan Bromo di Jawa Timur untuk rekreasi, dan pegunungan Jayawijaya di Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. Yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian, misalnya di Karawang, Jawa Barat sebagai pusat industri, di Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, di Semarang, Jawa Tengah untuk perikanan atau tambak, dan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan di Pulau Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di selatan Pulau Jawa, Kebumen, menghasilkan sarang burung walet. Pantai di wilayah Pantura Jawa, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, untuk perikanan tambak dan air payau. Contoh pemanfaatan wilayah laut, misalnya, Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, laut di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau untuk pertambangan minyak bumi, dan lain-lain. Yang keempat adalah sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia, misalnya Sungai Musi di Sumatera Selatan sebagai jalur transportasi, untuk perdagangan, dan untuk wahana olahraga. Sungai Bengawan Solo untuk irigasi, dan lain-lain. Yang kelima adalah danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara untuk pariwisata dan irigasi, Waduk Jatiluhur di Jawa Barat untuk PLTA, Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah untuk sarana irigasi.
Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai pengaruh geografis terhadap mata pencaharian penduduknya. Terima kasih ya sudah menonton. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.